Demi uang, orang bisa melakukan apa saja, termasuk menipu. Bahkan beberapa aksi penipuan yang dilakukan menggunakan cara-cara yang cukup aneh dan cenderung ekstrim. Belakangan aksi penipuan baik di dunia nyata maupun maya memang semakin marak dengan menggunakan modus yang semakin beragam. Berikut on the spot merangkumnya dalam 7 penipuan teraneh demi uang. Meski terbilang modus lama, penipuan dengan modus menabrakkan diri ke mobil kini gencar kembali terjadi di beberapa kota besar di dunia, salah satunya Cina. Publik Cina, khususnya pengendara mobil, kini harus berhati-hati dengan aksi penipu yang menabrakkan diri mereka ke mobil dan berpura-pura kesakitan. Seperti yang merekam dalam video kamera yang dipasang di dashboard ini. Video ini dimulai ketika pengemudi meluncur di jalan raya, tiba-tiba tampak pemuda berlari ke arah depan mobil. Mengetahui hal ini, sang pengemudi pun menurunkan kecepatan mobilnya. Anehnya, alih-alih berhenti dan menghindar, pemuda tersebut justru menabrakkan diri ke atas kap mobil. Pengemudi tersebut lalu keluar mobil dan meminta pemuda itu untuk bangun. Ia juga terlihat mengeluarkan ponselnya seperti hendak melaporkan pemuda tersebut ke polisi. Berikutnya adalah cara mengemis yang dilakukan pasangan ibu dan anak di Cina. Cara yang mereka lakukan bisa dibilang cukup ekstrim. Ketika sang ibu berbaring di tanah dan pura-pura mati, sang anak kemudian mulai berakting seakan-akan ibunya telah tiada untuk menarik simpati pejalan kaki yang lewat. Di sampingnya, para pejalan kaki yang lewat akan melihat seorang anak yang sedang berlutut dan menangis. Anak itu bahkan membenturkan kepalanya ke lantai dan meminta sumbangan ke orang yang sedang lewat di tempat itu. Warga Inggris nekat memalsukan kematiannya hanya untuk mendapatkan uang dari asuransi jiwanya. Hugo Jose Sanchez yang kerap disapa Alfredo menjadi buronan polisi Australia selama 6 tahun. Ia dan istrinya membuat laporan palsu atas kematian Alfredo demi mengklaim dana asuransi sebesar 14 miliar rupiah pada tahun 2005 lalu dan membawa kabur uang tersebut. Tahun 2010, istri Alfredo, Sophie, yang ikut membantu drama kematian tersebut sudah lebih dahulu ditangkap. Sophie harus mendekam di dalam penjara selama 2 tahun karena kasus penipuan. Penangkapan ini menyebabkan drama kejahatan mereka terbongkar setelah polisi menemukan sidik jari Alfredo ada di sertifikat kematiannya sendiri. Sekarang Alfredo pun harus mendekam di penjara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan layaknya seorang wanita, pria berusia 51 tahun bernama Perla Serrano berhasil mengumpulkan uang lebih dari 100.000 dolar Amerika atau sekitar 970 juta rupiah di 3 rumah sakit yang dikunjunginya. Meski tak mengenakan gaun, namun ia memang terlihat sangat menyerupai wanita. Ia diberitakan telah menggunakan berbagai identitas wanita untuk menipu pihak rumah sakit. Ia memiliki kemampuan yang baik untuk mencuri identitas seseorang karena memiliki informasi yang cukup lengkap, termasuk alamat korban yang memudahkannya mengurus kartu tunjangan kesehatan dengan nama korban. Aksi Perla terbongkar ketika ia tengah tidur di pinggir jalan di San Clemente, Amerika Serikat. Saat itu polisi mengira Perla adalah seorang wanita, namun kemudian terbukti kalau pria ini menyamar menjadi wanita. Pada tahun 1920, Anna Anderson Manahan muncul di sebuah rumah sakit jiwa di Jerman sebagai Jane Doe, sebutan bagi wanita yang tak diketahui identitasnya. Pada awalnya, ia menolak untuk mengungkapkan identitasnya. Tetapi 2 tahun kemudian, ia mulai mengklaim sebagai Grand Duchess Anastasia Romanov, putri Tsar Rusia, yang diyakini telah dieksekusi bersama seluruh keluarga Rusianya 4 tahun sebelumnya. Anderson adalah wanita yang paling terkenal karena mengaku sebagai Anastasia. Hingga kematiannya di usia 82 tahun pada 1984, ia masih bersikeras bahwa ia adalah Anastasia. Pada tahun 2007, tubuh Anastasia yang asli ditemukan di Rusia, dan akhirnya misteri Anderson pun terkuak.
Tes DNA yang dilakukan dengan rambut Anderson menyebutkan bahwa ia adalah seorang pekerja pabrik yang hilang di Polandia dengan nama Franziska Zankowska. Aksi penipuan ini membuat Anderson terkenal hingga banyak film dan buku yang ditulis tentang dirinya. Remaja berusia 19 tahun dari Texas, Amerika Serikat bernama Angie Gomez berhasil meyakinkan keluarga, teman, bahkan tunangannya bahwa ia hanya memiliki waktu 6 bulan untuk hidup akibat terserang penyakit leukemia. Seluruh kerabat, teman, dan lingkungan sekitarnya berbondong-bondong mengumpulkan uang dan bantuan untuk Angie. Seluruh dana dan bantuan ini ditujukan kepada Yayasan Achieve the Dream Foundation yang didirikan oleh Angie. Yayasan ini bertujuan untuk membantu anak-anak yang menderita leukemia. Melalui yayasan ini, Angie berhasil mengumpulkan lebih dari 160 juta rupiah. Namun aksi kepura-puraan Angie berakhir ketika polisi mendapat laporan dari beberapa orang karena Angie sama sekali tak terlihat sakit. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya membekuk Angie di tempat kerjanya setelah mengumpulkan bukti bahwa Angie tidak sakit dan ia bukanlah pasien rumah sakit manapun. Martha Ann Nicholas, seorang wanita asal Virginia, Amerika Serikat, dibebaskan dari penjara meski ia telah berbohong karena berpura-pura mengidap kanker ovarium. Ia telah berhasil menipu suami, anak-anak, dan ratusan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya demi mendapatkan uang untuk biaya pengobatan kanker jadi-jadiannya itu. Perempuan 40 tahun itu mengaku divonis kanker ovarium di usia 20 tahunan dan setelah diperiksa catatan kesehatannya oleh para penyidik, ternyata tidak ditemukan bukti bahwa ia menderita kanker, sehingga ia harus ditangkap serta mendapat ancaman hukuman 5 tahun penjara. Martha akhirnya mengembalikan uang sejumlah $1.700 atau setara dengan 15 juta rupiah yang telah diberikan kepadanya. Pengacara Martha berpendapat bahwa ia menderita masalah mental yang membuatnya benar-benar percaya bahwa dirinya sakit. Kini ia tengah menjalani pengobatan untuk penyakit mentalnya tersebut. Pemirsa, itulah 7 penipuan teraneh demi uang. Apapun alasannya, menipu demi kepentingan pribadi dan meraih keuntungan adalah tindakan yang tidak terpuji dan tak pantas dilakukan.